tenan iki. Daripada bahas politik lah. Ijazah palsu, tora palsu, mbos ora melo-melo lah. Palsu ke palsu. Gak ente-ente. Wes ngajemon nggih. Daripada politik itu bagian Pak Halim, mana Pak Halimnya? Pak politik bagian Pak Halim itu. Ketika Rasulullah masih hidup, maka qaulul haq hanya Rasulullah, mauqiful haq hanya Rasulullah, qararul haq hanya Rasul, keputusan melalui ucapan yang paling benar perkataannya Rasulullah, sikap tindakan yang paling benar tindakannya Rasulullah. Yang ketiga, keputusan legitimasi yang paling benar adalah legitimasinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini dinamakan sunnah. Apa namanya? Perkataannya dinamakan sunnah qauliyah, perilakunya dinamakan sunnah fi'liyah, qorornya, keputusannya dinamakan sunnah taqririyah. Jadi sunnah itu ada tiga, qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Qauliyah kita semua dengarlah, qala Rasulullah, itu qauliyah namanya. Rasulullah bersabda begini. Kalau tindakannya, bagaimana beliau caranya wudu, caranya sholat, cara adabnya makan, adabnya bergaul, menerima tamu, memimpin masyarakat, memimpin istri yang banyak dengan adil. Semua contoh itu, semua contoh. Paham betul? Namanya fi'liyah. Yang ketiga, yang ngendikan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan, maka menjadi sunnah. Jadi namanya sunnah taqririyah. Sunnah apa? Contoh, sahabat Bilal suatu hari habis wudhu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Rasulullah malah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu, karena sholat fardunya masih jauh. Sholat ba'diyah wudhu, baru wudhu, sholat duhurnya masih panjang, masih lama. Sholat 2 rakaat ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Nah, kata-kata Rasulullah benar itu menjadi sunnah taqririyah. Paham boten? Ini penting. Sing lakoni wong liya tapi dibenarkan oleh Rasulullah menjadi sunnah. Jangan sekali-kali mengatakan kalau Rasulullah tidak melakukan bid'ah. Jangan ngomong begitu tuh. Itu kayak kata sekali SD itu. Yang mengatakan Rasulullah tapi tidak dilarang, bahkan Rasulullah menerima, dibenarkan, itu juga sunnah taqririyah. Contohnya memuji-muji beliau. Ada seorang penyair memuji-muji beliau. Baru saja selesai ngimami sholat subuh, jamaah masih kumpul, datang seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Sangal biar Soekardi solikin. Tiba-tiba muji Rasulullah. Ya syairnya panjang sih. Yang penting, innar rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu bi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasji dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idanilu
la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Engkau sungguh engkau orang hebat, pemimpin sukses yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, semua memuji engkau, semua menghormati engkau, terutama pengikut-pengikutmu yang gagah berani, taat, tunduk kepadamu dengan hati yang tulus para sahabat. Walhasil Rasulullah dipuji-puji, tidak melarang tuh, yang larang nggak bilang jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh, enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah setelah mendengar pujian, memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Ini untuk kamu Ka'ab bin Zuhair. Lah selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha. Selimut polos min istabraq. Yang tidak percaya, ayo ke Turki dengan saya, ke Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab setelah mendengar pujian. Ayo, nggak percaya, ayo ke Turki. Fakta itu bahwa Rasulullah memberi hadiah burdah setelah mendengarkan pujian. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tuku dewe. Masih ada tuh. Nah, dari sejak itu maka memuji-muji Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Takririyah. Baca Barzanji, baca Deba Barzanji karangannya Syekh Ja'far Al-Barzanji, orang Madinah turunan Turki. Kalau Deba orang Yaman. Orang Yaman ya, adalah orang Yaman. Ya, orang Yaman kan pinter ngarang selawatan, rawatib, Deba. Pun. Jadi memuji-muji Rasulullah, membaca Barzanji, membaca Deba, sunnah apa bid'ah? Sunnah, pinter. Aku tak ngomong goblok, kayak Gus Mis tangguh kali. Pun. Setelah itu, setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan Qasidatul Burdah. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Beberapa sahabat memuji Rasulullah, Hasan bin Thabit, Sofyan bin Abi Thalib, dan lain-lain lah. Tapi yang terkenal di Malang, Bu apal boran jenengan, burdah yang dikarang oleh Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Beliau orang Iskandariyah, murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi murid dari Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Syekh Abdul Salam bin Masis. Abdul Salam murid dari Syu'aib Abu Madyan Al-Ghawth. Cuma wali besar ini. Syekh Al-Busiri suatu ketika sakit stroke 1 bulan. Gak iso tangi, gak iso melaku. Mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Percaya mboten? Ya Allah, mimpi itu mubasyirah. Minal mubasyirat, mimpi itu. Bahkan ada yang mengatakan mimpi itu lebih valid daripada mantek Yunani. Ada yang berkata begitu. Mimpinya orang soleh loh ya. Mimpinya orang soleh. Ru'ya sadiqah. Bukan adghatu ahlam. Bukan kembangnya tidur, bukan. Tapi apa? Ru'ya sadiqah. Bukan hadithun nafs, bisikannya hawa nafsu. Jadi mimpi, bukan. Namanya ru'ya sadiqah. Jumpa Rasulullah, beliau matur, ya Rasulullah, kula badhe izinkan saya akan menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau. Ya silakan, silakan. Seminggu jumpa lagi, ngimpi lagi.
Sudah selesai Rasulullah. Selesai. Coba dibaca. Dibaca. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul jadi tersenyum. Wa masaha jasadahu, usap-usap badannya. Fata'affa fauran, besoknya sembuh, bisa lari, bisa jalan, bisa lari. Percaya mboten? Percaya mboten? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Yang percaya min ahli syafaati Rasulullah. Yang enggak percaya mahrumun anha abadan. Yang orang percaya musuh dapat syafaat, orang percaya kok. Maka kita yang percaya pada sunnah 3 macam itu, qauliyah, fi'liyah, takriyah, namanya ahlus sunnah. Belum aja belum mah belum. Belum. Paham nggih? Ini gampangan mohon gampangan iki. Nah, Rasulullah meninggalkan sunnah 3 macam. Kemudian Rasulullah meninggalkan murid-muridnya, sahabatnya. Muridnya banyak apa sedikit? Banyak. Bahasa Arab jamaah, bahasa Arab banyak itu, jamaah. Maka kalimatul haq, mauqiful haq, qararul haq ada pada jamaah, betul. Setelah wafat, jamaatus sahabat. Dipegang oleh siapa? Kebenaran, ucapan, tindakan, keputusan, kebenaran dipegang oleh jamaatus sahabat. Paham betul? Ketika masih Rasul hidup, 1 orang pegang kebenaran. Setelah beliau wafat, murid jamaah sahabatnya. Contoh, ini contoh. Rasulullah ketika masih hidup tidak perintah Quran ditulis. Ikut Sayyidina Umar, keputusan Umar. Membawa kebenaran karena jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kalau kita ikut jamaah Rasulullah berarti kita wal jamaah. Apa? Jadi kita ikut sunnatul Rasul yang 3 tadi, ahlus sun. Kita ikut keputusan atau perilaku atau perkataan daun-daunnya sahabat wal. Jadi kita namanya ahlus sunnah wal. Ngoten lho, paham betul? Ya ampun. Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, tulisannya harus diwaca. Saya punya di rumah fotokopinya. Gak usah baca saya. Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, zai, podo. Orang titiknya. Pun saya baca, kalau nggak ada fotokopinya. Tapi sahabat apal, orang butuh tulisan. Sahabat apal. Setelah umat Islam berkembang, wah ini tulisan Quran harus disempurnakan ini. Maka ada seorang tabi'in, murid daripada Imam Sayyidina Ali, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Beliaulah wadi'un nuqat alal huruf, yang bikin titik membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik siji ngisor, tan 2 di atas, ta 3 di atas, jim 1 di tengah, hak non titik, kok di atas. Siapa yang bikin namanya? Tahun 59 Hijriah. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Ya mulai terang baca Quran, mulai gampang ono titiknya. Tapi masih banyak orang kesulitan setelah orang ajam masuk Islam. Maka ada orang namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Yang keras ah. Dari kota Farahid, Afghanistan, bukan dari Yaman. Abul Aswad Du'ali bukan dari Yaman, sama. Menyempurnakan tulisan Arab apa? Menggagas syakal, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau wafat tahun 175 Hijriah. Paham boten? Wis ono harokat, wis ono titik. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, alhamdulillah bil ngalamin. Innallaha wasingun ngalim. Kiai Sangid ngakih.
Betul, kiainya loh, itu kiainya loh. Bukan orang awam, bukan. Kiainya. Ini monggo ke sangit, monggo ke sangit. Kiainya itu. Maka ada seorang ulama besar menggagas ilmu metode tajwid tilawatil Quran. Apa? Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, bukan orang Yaman. Tahun 224 bikin ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, biguna bigurhunna, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Siapa namanya yang bikin, nama siapa? Siapa namanya? Ini akal ampas kelapa ini, akal ampas kelapa ini. Allah. Yang cerdas, yang cerdas. Harus cerdas. Pun. Jadi berjasa besar, ulama itu berjasa besar, bikin titik, bikin harokat, bikin ilmu tajwid. Baru baca Quran gampang sampai sekarang. Ya Allah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran itu unik dari sisi zahir, mushaf hadis anyar. Oh, dicetak Surabaya tahun piro, tahun 2001 2010 lah. Anyar betul dicetak di Surabaya, anyar betul dicetak di Madinah, anyar kan. Tapi Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Jadi Quran ini ya hadis ya qadim. Paham betul? Mushafnya hadis apa qadim? Hadis. Kertasnya anyar, tintanya anyar, sing kerjain menungso wong Surabaya, wong Madinah, rencanakan Madinah. Hadis. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatul kalam, sifatul dzatul qadimah, maka Quran adalah qadimah. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausuf bil qidami. Sifatul dzat kang dua sifat qadim. Paham boten? Ini dipesan harus ngaji ilmu kalam nih. Yang saya sayangkan pesantren turun wahyu sahabat apal. Turun wahyu sahabat apal. Kalau santri gasek no. Turun wahyu sahabat semua hafal Quran. Tidak pernah ditulis. Ya ada sahabat yang nulis, nggak ada yang lengkap. Tidak satu pun sahabat punya tulisan Quran 30 juz, nggak ada. Ada sahabat punya tulisan surat Baqarah dan Ali Imran, ada yang punya surat Yasin dan Kahfi, itu nggak ada sempurna. Nah, kenapa? Karena hafal semua. Lah kalau orang hafal butuh tulisan betul. Jadi kan hafal kulhu, hafal falak, An-Nas, butuh tulisan betul. Boten. Lah sahabat hafal Quran, boten butuh tulisan. Setelah Khalifah Abu Bakar, umat Islam semakin bertambah, beliau mendapatkan illumination. Ya, bisikan dari Allah lah, ilham. Ini nggak mungkin semua umat Islam hafal Quran, nggak mungkin. Wong Malang hafal Quran kabeh nggak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Sayyidina Umar pun ragu-ragu waktu itu. Sayyidina Umar ragu-ragu. Apa kita akan melakukan sesuatu yang tidak diperintah Rasulullah? Iya. Saya tanggung jawab Umar. Maka dibentuklah tim penulis Al-Qur'an Kutabil Wahyi. 10 orang. Ketuanya namanya Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al-As, Sayyidina Ali, anggota itu. Penulis Quran. Nah, ditulis. Jadi dibagi-bagikan ke kota-kota, Kufah, Basrah, Mekah, Damaskus, Baghdad. Nah, zaman Sayyidina Utsman, jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, satu kota di kota yang lain membaca Qurannya
bertabrakan, bertentangan. Ada yang menganggap wadduha dengan al-masroh satu surat. Ada yang menganggap surat falak dengan an-nas satu surat. Ada yang tidak menganggap mansuh, gak ada nasakh itu, gak ada. Ayat rojam masih dibaca. Walhasil bertentangan, walhasil. Maka Sayyidina Utsman memutuskan Quran mushaf ditarik semua, tarik. Dari Kufah, Basra, Baghdad, Damaskus, tarik. Dikumpulkan di Madinah lagi, tulis ulang. Setelah tulis ulang, yang lain bakar. Maka mushaf yang resmi namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Sampai sekarang itu mushaf Utsmani itu. Jangan dikira mushaf Pak Utsman sing dodol baso ning alun-alun. Sayyidina Uts. Sekarang pertanyaannya. Sayyidina Abu Bakar memutuskan Quran ditulis, padahal dia diperintah Rasulullah. Sayyidina Utsman lebih jelas lagi perintahnya. Benar apa salah? Yakin? Jadi kita ikut jamaatus sahabah. Benar apa salah? Kalau yang menganggap kita harus kembali pada Rasulullah, kalau nggak dilakukan jangan kita adakan. Bid'ah itu. Kamu jangan baca Quran. Hafal, ayo hafal. Kalau baca tulisan Quran mushaf ini, bid'ah ini. Ayo kamu hafal. Jadi ngoten nggih. Kamu ngaten bid'ah, kalau mau enggak bid'ah, sunnah, ayo kamu hafal. Jangan baca mushaf. Paham mboten? Contoh lagi. Zaman Rasulullah masih hidup, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat dan nyusewu. Tidak setiap malam. Nyusewu niki. Tidak setiap malam Rasulullah ngimami tarawih, belum setiap malam boten. Kenapa? Khawatir tarawih menjadi wajib. Wong malang ora kuat bakal jadi wajib ora kuat. Mau 5 waktu dengan bolong-bolong. Saking sayang pada umatnya. Rasulullah 8 rakaat kondur masuk kamar nambahi dhewe qiyamul lail sampai sak kenyang-kenyangnya, sampai sepuas-puasnya. Lah sahabat sing ditinggal di masjid macam-macam. Modelnya wong malang kok. Rasulullah pulang jenengan modelnya. Ada yang nambahi dhewe 50 rakaat. Ada 100 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Baru pulang dari masjid. Walhasil tarawih macam-macam. Enggak sama. Ketika Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat. Kemudian siapa? Sayyidina Umar. Benar apa salah? Jadi keputusan qararul haq dari jamaah sahabat itu membawa kebenaran, ajaran kebenaran. Paham boten? Jadi kita tarawih 20 tidak bid'ah, bukan bid'ah, tapi termasuk sunnah. Pinter. Paham boten? Boten goblok, kok bismillah gue goblok. Jangan tarawih pintar 10 apa 20? 8 ya monggo, 20 ya monggo. Ora tarawih ya wis ora apa-apa. Potongannya males-males gitu potongannya. 20 ikut Sayyidina Umar, keputusan Umar membawa kebenaran.